bagaimana takaran atau berapa persentase antara ikhtiar dan doa. Kita itu kan kalau doa doang juga itu salah dalam mengejar jodoh ya Ustaz. Kalau ikhtiar doang juga itu salah. Jadi sebenarnya berapa takarannya untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan balik lagi ke privilege, mungkin yang punya privilege seperti harta atau populer, punya sosmed yang banyak followersnya, punya kenalan atau relasi ustadz di masjid, atau punya kenalan ustadz Hanan Ataki. Mungkin kalau saya baru kenal ustadz, nggak mungkin saya langsung minta bantu cariin jodoh dengan ustadz kan. Nggak mungkin kan. Ada niat terselubung berarti ya, oke. Nggak mungkin. Bagus ikhtiarnya, ini gede persentasenya nih ikhtiarnya nih, oke. Mungkin kalau yang udah kenal dengan ustadz, apalagi dia soleh, mungkin ustadz langsung nawarin ya. Nah, bagaimana ustadz bagi saya atau kita semua di sini yang mungkin nggak punya privilege itu, apa yang cara yang dapat kita lakukan atau upaya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik? Jadi saya lebih suka membangun vibes dan menginfluence daripada mendoktrin dan narasi. Kalau dalam movement ya. Udah berapa ya Kak Buni ya teman-teman? Udah banyak ya. Rata-rata nikahnya tuh sesama anak-anak pemuda hijrah yang dalam tarbiyah saya. Karena saya bikin sebuah kawasan anak muda yang di situ juga tadi ada sekolah gratis. Tapi juga ada banyak short course buat anak muda. Mereka jadi kayak volunteer. Mereka jadi santri juga. Alhamdulillah jadi berjodoh. Karena memang takdirnya kayak gitu. Pertama. Kedua, ikhtiarnya juga ikhtiar yang baik. Sama-sama ahli masjid, sama-sama dakwah. Walaupun masing-masing punya background dan pekerjaan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana dengan kondisi yang kata Kemas, misalnya kita nggak dapat privilege itu. Sebetulnya kan privilege itu nggak harus ustadz yang punya misalnya exposure. Kalian asal kenal dengan seorang guru yang kalian sudah percaya dan sudah melihat keseharian beliau memang layak untuk jadi teladan, maka jadikan dia sebagai pembimbing kalian. Karena hidup itu memang harus ada guru selain ada orang tua. Orang tua melahirkan kita ke dunia secara jasad, guru melahirkan kita ke dunia secara ruhiyah atau ruhaniyah. Sehingga kita tetap selain butuh orang tua juga butuh guru yang membimbing. Tapi cari guru ini harus benar. Saya nggak bilang sekarang susah, tapi ya harus benar lah, harus hati-hatilah gitu. Cari guru ya. Cari guru itu yang jujur, yang nggak aneh-aneh, yang zahir sama batinnya sama gitu kan. Yang keseharian dengan di atas panggungnya mirip. Yang bukan pencitraan dengan segala kesuciannya ternyata dia nak Dewi boleh. Tak boleh. Cari guru yang benar, hati-hati. Tapi jangan suzon. Ya tinggal cari guru itu kan kayak cari jodoh juga ya. Harus ta'aruf, harus lama dulu sampai kita percaya. Dan kalau perlu minta rekomendasi dari guru yang lain misalnya. Kalau udah ketemu itu walaupun gak terkenal, gak punya exposure, gak apa-apa, itu gak penting. Yang penting beliau bisa ngebimbing kita. Jadi sebetulnya privilege ini kalau babnya guru harusnya semua orang punya akses. Nah gimana dengan takaran doa dan usaha kata Kemas? Saya gak ngerti dengan masalah takaran ini. Karena sebetulnya ini bukan tentang takaran. Tapi tentang kesempurnaan. Gak akan pernah sempurna ikhtiar kita kalau enggak disempurnakan dengan doa. Jadi sebetulnya bukan masalah takaran tapi tentang masalah waktu. Siang adalah waktunya berikhtiar. Malam adalah waktunya berdoa. Jadi kalau mau ikhtiar siang harinya itu maksimal, maka bantu ikhtiar siang kita dengan doa-doa kita di sepertiga malam terakhir. Biar doa-doa kita di sepertiga malam terakhir itu menjadi doa yang mustajabah. Bantulah doa kita di malam hari itu dengan ikhtiar yang maksimal di siang hari. Jadi bukan porsi berapa persen, tapi waktunya. Begitu juga dalam momen-momen tertentu. Ada momen kita emang harus banyakin doa di situ. Kapan? Momen ketika Ramadan. Momen ketika umroh. Momen ketika kita lagi safar. Kan itu momen-momen doa mustajabah kan? Dalam kondisi kayak gitu banyakin doanya. Tapi momen yang lagi memang kita butuh banyak ikhtiar ya ikhtiar. Momen pagi hari,
Kalau ini masalah jodoh, masalah rezeki, terutama kalau yang konteksnya pagi hari itu biasanya rezeki ya. Rezeki itu ya udah ikhtiar semaksimal mungkin. Jangan sampai kita rezekinya malah dipakai buat full berdoa, nggak ikhtiar sama sekali. Momennya kebalik. Paling pagi hari duha sebentar, udah gitu kerja lagi, ikhtiar lagi. Jadi maksimalkan setiap bagiannya sesuai dengan waktunya masing-masing. Ketika dapat kesempatan berdoa, hujan, safar, umroh, Ramadan, sepertiga malam terakhir, doa aja yang banyak. Ketika dapat kesempatan ikhtiar, siang, pagi, dan seterusnya, ada kesempatan untuk datang ke rumah, ta'aruf, datang ke orang tuanya, maksimalin ikhtiarnya. Jadi bukan porsi, tetapi memahami momen dan waktu yang tepat.